Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sersuci Kirani, NIM 20030150101, kelas PJKRB. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penyembuhan cedera olahraga dengan menggunakan metode RICE. Cedera fisik merupakan suatu hal yang dapat mengganggu aktivitas. Meskipun begitu, hal ini merupakan sesuatu yang dapat dialami oleh siapa saja dan kapan saja. Cedera fisik akut seperti keseleo yang diakibatkan otot ditarik terlalu kuat atau memar akibat benturan dapat menyebabkan rasa nyeri. Hal tersebut menandakan ada jaringan yang telah rusak. Jenis cedera tersebut dapat ditangani sendiri di rumah tanpa harus berobat ke dokter atau menggunakan metode terapi cedera yang dikenal dengan RICE. Atau metode RICE merupakan singkatan dari beberapa tahapan, yaitu rest, ice, compression, dan elevation. Yang pertama ada rest, atau dengan kata lain diistirahatkan. Hentikan aktivitas sesegera mungkin ketika tubuh merasa nyeri, karena merupakan hal yang penting. Ini karena rasa nyeri adalah pertanda telah terjadi kerusakan pada bagian tertentu. Pada tahapan ini mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera bertujuan untuk menghentikan luka menjadi lebih parah yang akan menghambat pemulihan. Mengistirahatkan bagian yang mengalami cedera dilakukan dengan tidak memberikan beban yang terlalu berat dan tekanan langsung pada area yang sakit. Dianjurkan untuk menghentikan aktivitas menggunakan bagian tubuh dengan cedera selama 24-48 jam. Gunakan alat bantu untuk meminimalisir gerakan jika perlu. Selanjutnya yang kedua yaitu ice atau kompres menggunakan es. Kompres es pada area cedera yang berguna untuk mengurangi rasa nyeri dan pembengkakan pada jaringan yang rusak. Suhu dingin membuat area cedera akan menjadi lebih kebal dari rasa nyeri. Terapkan metode ini dengan menempelkan kompres es pada area yang cedera. Hindari untuk menempelkannya secara langsung ke permukaan kulit. Anda dapat membalut es dengan handuk atau kain terlebih dahulu sebelum menempelkannya ke area yang nyeri. Ini untuk menghindari radang dingin atau kerusakan jaringan tubuh akibat suhu yang terlalu dingin. Kompres bagian luka dengan es selama 10 menit lalu lepas selama 10 menit. Ulangi siklus sesering mungkin selama 24-48 jam sejak mengalami cedera. Yang ketiga, compression atau diberikan sedikit tekanan. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan sedikit tekanan yang merata di area cedera dengan menggunakan perban atau pembalut yang elastis. Cara ini bertujuan untuk mencegah area yang cedera mengalami pembengkakan. Meskipun demikian, hindari untuk mengaitkan perban terlalu kencang karena dapat menyebabkan gangguan aliran darah yang sangat dibutuhkan oleh area cedera. Jika perban terlalu kencang menekan area cedera, tandanya yaitu muncul rasa seperti kesemutan, kebal terhadap sentuhan, dan terasa sedikit lebih ringan. Selanjutnya, elevation atau mengangkat bagian yang cedera. Mengangkat bagian yang cedera ini bertujuan untuk meminimalisir pembengkakan dengan membuat cairan terserap dari area yang mengalami cedera. Misalnya, jika mengalami cedera pada bagian kaki, maka teknik elevasi dapat dilakukan dengan meletakkan kaki secara lurus dengan diganjal dengan bantal ketika duduk di sofa atau di tempat tidur.
Terapi RICE hanya efektif untuk menyembuhkan cedera olahraga yang sifatnya ringan hingga sedang. RICE direkomendasikan jika seseorang mengalami keseleo, terkilir, memar, dan cedera lainnya pada jaringan halus. Cedera yang dapat diatasi dengan terapi RICE biasanya disebabkan oleh terjatuh, gerakan yang tidak lazim, cara mengangkat beban berat yang salah, atau gerakan memutar secara tiba-tiba. Metode RICE ini tidak dapat digunakan untuk menyembuhkan cedera olahraga jika terjadi cedera mendalam yang lebih serius. Misalnya, kalau ada kerusakan parah dari jaringan halus atau ada tulang yang patah. Hal tersebut kemungkinan membutuhkan terapi fisik lanjutan. Pun hal-hal yang tidak dibenarkan dalam menangani cedera baru, yang itu kita tidak boleh melakukan HARM, yaitu heating atau hal yang panas-panas tidak disarankan melakukannya karena ini akan meningkatkan aliran darah ke daerah cedera sehingga mengakibatkan pembengkakan yang parah. Yang kedua, alkohol. Meminum atau merendam daerah cedera dengan alkohol maka akan memperparah daerah cedera dan pembengkakan akan bertambah. Yang ketiga, running atau jangan mencoba berlatih pada saat cedera. Kondisi seperti ini akan memperparah cedera tersebut. Selanjutnya yang keempat, massage atau pada fase awal cedera, jangan melakukan pijat atau massage pada area yang cedera karena dapat meningkatkan peradangan pada jaringan yang cedera.